Puji Tuhan. Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa dalam suasana sukacita dan penuh bahagia malam hari ini, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya seluruh pemirsa dan saudara dimanapun juga ada dalam sukacita Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai acara kita, yaitu Mesbah Keluarga. Biarlah dalam acara ini kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan seluruh hidup kita bersama-sama keluarga untuk masuk dalam Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Untuk itu saya panggilkan Saudari Evi untuk memimpin kita di dalam sebuah pujian yang membawa kita bersukacita kepada Tuhan.
kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami memulai ibadah mesbah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu boleh memberkati setiap jemaat-Mu malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara. Pada malam hari ini saudara sudah siap menjawab Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan malam hari ini. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Engkaulah harapan dalam setiap kehidupan kami. Engkau harapan dalam setiap masalah kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan yang
masuk dalam hadirat Tuhan bersama keluarga pada malam hari ini. Bila pujian ini menguatkan, meneguhkan, dan memberkati setiap kita dimanapun berada pada malam hari ini. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada kita pada acara Mesbah Keluarga malam hari ini. Untuk itu saya panggilkan Bapak Adi untuk maju ke depan dan akan menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati setiap kita, keluarga kita, hidup kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Gimana kabar Pak Adi? Puji Tuhan baik Pak. Puji Tuhan baik. Sehat-sehat ya semuanya? Ya sehat, keluarga sehat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah pada malam hari ini Pak Adi akan menyampaikan sesuatu yang baik dan penting untuk Mesbah Keluarga pada acara kita ini. Biarlah harapan dan doa kita setiap keluarga mengalami perubahan hidup, keluarga mengalami terobosan yang baru, dan yang ada dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan apapun, mereka mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan Yesus. Silakan Pak. Kita akan berdoa untuk memulai pada firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Jika hari ini Tuhan kami percaya kami boleh Tuhan beribadah walaupun melalui live streaming Tuhan, kami percaya semua tidak akan sia-sia Tuhan. Bila Tuhan apa yang kami naikkan pujian penyembahan buat Tuhan itu dapat menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu Tuhan hidup kami adalah sebagai penyembahan yang hidup Tuhan. Dan hari ini kami ingin menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini Tuhan keluarga kami semakin berkati Tuhan. Setiap keluarga kami mungkin Tuhan yang sudah mulai kendor Tuhan dalam menyembah Tuhan dapat semangat baru lagi Tuhan untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Nah hari ini kami mau belajar sehingga apapun yang kami pelajari Tuhan dapat membuat iman kami jauh lebih kuat daripada sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ini di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Ya puji Tuhan, kita kembali lagi di Mesbah Keluarga. Oke, hari ini saya akan membawakan tema yang masih berkaitan dengan yang 2 minggu lalu yang saya bawakan. Nah hari ini tema yang saya bawakan adalah The Power of Family, artinya kekuatan dari keluarga. Saya yakin dan percaya, jangankan kita sebagai orang percaya, orang yang tidak percaya Yesus Kristus pun akan selalu merindu, bahkan merindukan namanya pulang ke rumah. Benar? Apalagi waktu kemarin yang ada namanya libur panjang, waktu pandemi ini banyak yang bilang, aduh ingin pulang kampung nih, ingin pulang ke rumah nih, tapi nggak bisa karena ada masa pandemi seperti PSBB, jadi terhalang. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, jika dipikir, saya sering mendengar seperti ini kata-kata, sebagus-bagusnya hotel, sebagus-bagusnya villa, sebagus-bagusnya rumah yang kita tempati itu rumah orang, lebih nyaman rumah kita sendiri walaupun hanya gubuk. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, bukan dekorasinya yang kita nilai, bukan besar atau luas yang kita nilai, tapi suasana isi keluarganya yang membuat kita nyaman dan ingin pulang. Nah hari ini kita akan belajar mengenai the power of family. Oke, langsung aja Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan ulangi, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara juga di rumah bisa membacakannya bersama keluarga. Saya akan bacakan dimulai dari ayat pertama. Elai memberikan perikop mengenai berkat Tuhan pangkal selamat. Oke, saya akan bacakan yang pertama, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang ketiga, sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, amin untuk pembacaan firman. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai the power of family. Jika kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama dan yang kedua, di sini membahas bagaimana ternyata Tuhan Allah yang memberikan hikmat kepada Salomo, sehingga Salomo membuat nyanyian Zira ini seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ini berkata seperti ini. Ternyata awal mula Tuhan ingin menciptakan keluarga itu adalah keluarga yang kuat. Makanya di ayat pertama adalah jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Artinya yang paling utama di hidup ini adalah Tuhan ingin membangun suatu keluarga. Rumah itu artinya keluarga, di mana kita tempat, di mana kita berada. Jikalau kita berkata, wah, saya tinggal di Jakarta, tapi rumah saya, kampung halaman saya contoh di Sulawesi. Nah, akan ada suatu momen kerinduan kita harus pulang. Yang artinya karena kita sudah ada fondasi, sudah ada dasar bahwa keluarga kita yang membuat usaha supaya kita jauh lebih maju hingga jadi lebih dewasa, lebih bijak, maka semua yang terjadi dalam hidup kita harus kita lakukan, dan akhirnya kita akan rindu pulang. Banyak sekarang Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dalam keluarga membangun keluarga, banyak yang terjadi perselisihan antara keluarga satu dengan yang lain. Bisa antara suami dengan istri, bisa antara anak dengan orang tua, bahkan anak dengan anak. Nah, ternyata selidik demi selidik Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata pendidikan yang paling terutama, saya adalah seorang pendidik. Pendidikan yang paling utama adalah bukan dari sekolah, bukan dari lingkungan sosial, tapi dari keluarga. Jadi bagus atau baiknya seorang anak, buruknya seorang anak itu dimulai dari standar dari pengajaran sebuah keluarga. Saya beberapa kali sempat kalau orang bilang beberapa orang konsultasi kepada saya, orang tua murid selalu bilang begini, bagaimana ya anak saya kok makin hari makin tidak bisa dibilang. Setiap saya bilang lawan, nggak bisa, nggak mau. Ternyata ketika saya selidiki, saya ngomong dengan anak, ternyata dia merasa kepahitan dengan orang tuanya. Dia merasa tidak dihargai, dia merasa di rumah selalu dimarahi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, seorang anak bisa terpengaruh pikirannya, bisa terpengaruh psikologinya karena dari didikan orang tua. Jadi ayat pertama kedua ini pengen bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang membangun, artinya kalau dalam suatu didikan anak dibangun dengan dasar firman Tuhan, maka bangunan itu akan kokoh. Tapi di ayat kedua dibilang sia-sia jika ada seseorang yang dari pagi hingga sore, hingga malam hari, dia selalu mencari makanan, dan ketika dia sudah datang ke rumahnya, dia ingin memberikan makanannya, tapi dia berikan kepada orang yang tidur. Apa yang terjadi? Nggak akan dimakan, sia-sia, terbawa sia-sia. Artinya, walaupun kita sebagai Bapak Ibu sebagai orang tua bersusah payah ingin mendidik anak, tapi didikan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka hasilnya akan sia-sia. Jadi ayat pertama dan kedua ingin bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi didiklah anak kita. Didiklah anak kita sesuai dengan dasar firman Tuhan, agar ketika kelak dewasa dia akan menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sebuah manusia yang kuat, yang didasari dengan firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah membangun didikan tapi tidak berdasarkan firman Tuhan, maka sia-sia yang terjadi. Akhirnya jangan heran ketika banyak anak yang merasa dirinya tidak dihargai oleh orang tua, merasa dirinya tidak disayangi oleh orang tua, karena tidak didasari oleh dasar firman Tuhan. Selanjutnya jika kita melihat di dalam ayat ketiga sampai kelima, di sini ingin membahas Bapak Ibu Saudara mengenai cara mendidik anak yang baik. Oke, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat di Alkitab,
ada beberapa poin kenapa anak-anak diturunkan kepada orang tua masing-masing. Artinya kenapa ada anak-anak dilahirkan. Yang pertama, alasannya anak-anak adalah pemberian mujizat dari Tuhan. Bayangkan, kenapa bisa dibilang pemberian mujizat dari Tuhan? Bayangkan seorang ibu bisa mengandung 9 bulan dengan membawa seorang manusia di dalam perutnya. Itu adalah suatu mujizat. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, siapa kita? Apalagi yang laki-laki nih, yang tidak mungkin melahirkan. Siapa kita? Setiap hari bawa, kalau zaman saya kecil dulu ada namanya jerigen air. Jerigen, satu jerigen aja diisi dengan air penuh. Setiap hari kita bawa, kita gotong di dalam punggung kita, bahwasanya di perut depan kita, di punggung kita. Kita bawa setiap hari selama 9 bulan. Apa yang terjadi? Pinggang kita encok, sakit. Nah, ini adalah mujizat Tuhan. Bayangkan, seorang manusia bisa dilahirkan di dalam perut manusia selama 9 bulan. Bayangkan, itu suatu mujizat. Makanya anak disebut pemberian mujizat dari Tuhan. Yang kedua adalah anak adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa anugerah? Berarti Tuhan ingin memberikan keturunan kepada kita supaya ada penerus dari kita. Maka disebut anugerah. Yang ketiga adalah anak adalah bukti cinta dari Tuhan. Kenapa bisa disebut bukti cinta dari Tuhan? Karena dari dilahirkan seorang anak dalam sebuah keluarga, berarti Tuhan mencintai keluarga kita. Nah, itu kenapa anak-anak dilahirkan di dalam sebuah keluarga. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dalam ayat 3-5, di sini bagaimana pembentukan seorang anak. Walaupun di sini dibilang anak laki-laki yang menjadi anak panah, tapi pada dasarnya adalah pembentukan seorang anak. Bayangkan, saya bilang tema kita the power of love, kekuatan keluarga. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kekuatan keluarga bisa mempengaruhi namanya sikap dari anak itu sendiri. Yang pertama, poin pertama tadi. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara mendidik anak-anak. Jika kita lihat dalam ayat 3, diibaratkan anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak laki-laki, anak yang diberikan daripada Tuhan adalah benda pusaka. Pusaka adalah sesuatu yang sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat di suatu museum, benda-benda pusaka pasti akan digunakan diletakkan di tempat yang paling bagus. Di etalase, di kaca. Bahkan ada namanya pembersihan, dibersihkan. Tapi kalau benda yang nggak pusaka, dibiarkan begitu aja. Nah, yang keempat dibilang anak-anak seperti anak-anak panah tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak-anak yang sudah muda, anak-anak Bapak Ibu Saudara yang sudah muda adalah panah di tangan pahlawan. Artinya kalau seorang pemanah, jika panahnya ada bengkok sedikit, maka ketika dia ingin mencapai targetnya, maka panah itu dia akan sampai kepada target. Jadi kalau didikan kita salah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendidik salah, ketika kita tidak membuat anak itu terdidik dengan baik, tidak berdasarkan firman Tuhan, maka otomatis anak itu akan ibarat kata berbelok daripada jalan yang sudah kita tentukan atau Tuhan tentukan. Maka jangan heran ada beberapa anak yang salah didikan bisa menggunakan narkoba. Karena apa? Karena kurang didikan atas dasar firman Tuhan. Di rumah dididik, kita beritahu, tapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Saya beberapa kali membaca, bahkan mendengar, bahkan menonton beberapa kesaksian daripada hamba Tuhan, bagaimana dia dulu jatuh dari narkoba karena kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena orang tua tidak peduli. Tapi ketika orang tuanya kembali mengajarkan dengan kasih sayang dengan penuh dengan penuh kasih, bahkan orang tuanya mengajarinya dengan penuh firman Tuhan dengan segala yang ada, akhirnya anak itu berbalik. Jadi ketika seperti sebuah anak panah, jika ada yang berbelok, maka seorang pahlawan itu harus membenarkannya. Dia akan dikikis sehingga akan lurus, dan ketika lurus dia akan bisa mencapai target yang ditentukan. Dan dari ayat 4 ini, kikislah anak kita, artinya didiklah anak kita berdasarkan dengan firman Tuhan. Seperti apa contohnya? Yuk kita ajarkan bagaimana di keluarga. Biasakan ketika masuk rumah bilang shalom. Setelah masuk rumah, biasakan setiap malam ada namanya seperti kita mesbah keluarga, berdoa bersama keluarga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang anak bontot, anak terakhir dari 4 bersaudara.
Keluarga saya bukan keluarga berada. Orang tua saya sebuah wirausaha pedagang, keduanya. Tapi hanya oleh karena doa mama saya yang saya selalu, kadang-kadang kalau namanya anak tidur ketika dengar doa orang tua tiba-tiba kebangun, walaupun saya dulu waktu kecil pura-pura tidur, oh ternyata didoakan, masing-masing kepala anak dipegang, ternyata berkat doa dari orang tua, ternyata anak-anaknya bisa sampai sekarang bahkan kuliah. Yang dalam nalar manusia, mana mungkin seorang pedagang es bisa memuliakan anaknya. Tapi Tuhan pakai karena hanya doa. Jadi ketika ada mesbah keluarga, ketika ada doa keluarga, ketika ada orang tua yang berdoa buat anaknya berdasarkan dengan firman Tuhan, maka suatu saat anak itu akan berhasil karena didasari dari firman Tuhan. Maka saya bilang kekuatan keluarga ternyata ada kekuatan yang bisa membangun pribadi dari anak itu sendiri. Nah, ini keunggulan dari the power of family, kekuatan dari keluarga. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ketika kita ada masalah, bukan teman yang membantu, bukan sahabat yang membantu, tapi keluarga. Kita akan kembali kepada keluarga. Orang dunia aja bisa berkata, aku akan kembali. Bahkan penyanyi legendaris Kus lagi bilang kembali ke Jakarta, artinya kembali ke rumah, ingin kembali. Karena ketika kembali ke rumah, akan dapatkan suasana yang baru. Tetapi ketika jika sudah kembali ke rumah, buatlah suasana yang membuat rumah kita nyaman, yang artinya berdasarkan dengan firman Tuhan. Karena ketika kita membangun di atas fondasi yang benar, maka dasar dalam keluarga kita adalah dasar-dasar dari firman Tuhan. Dan saya berbicara seperti ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara supaya buatlah dalam keluarga kita menjadi kekuatan. Yang artinya kekuatan dalam hal apa? Berdoa, dalam menyembah Tuhan, dalam melayani Tuhan. Buatlah sisi keluarga kita bisa merasakan bagaimana, oh ternyata keluarga memiliki kekuatan loh. Kekuatan apa? Untuk memberi kasih satu sama lain. Kekuatan apa? Untuk saling menguatkan. Kekuatan apa? Untuk saling memberi satu sama lain. Dan saya yakin dan percaya segala sesuatu yang didasari atas kebenaran firman Tuhan dan didasari dari keluarga dahulu, maka semuanya akan baik. Bisa melihat contoh, banyak sekali contoh para hamba Tuhan yang keluarganya didasari dari dasar firman Tuhan. Dan saya harap kita semua, mengajak kita semua untuk kita, yuk masing-masing para keluarga, para kepala keluarga, para ibu rumah tangga, yuk didikan anak kita, biasakan anak kita, adakan mesbah keluarga, adakan apa lagi, doa keluarga, biasakan kita menjalankan setiap perintah Tuhan. Karena bisa saya lihat Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang mengakunya orang Kristen, bahkan untuk berdoa aja dia malu. Coba Bapak Ibu Saudara bisa lihat, mungkin teman-teman kita atau siapa yang beragama Kristen, coba ketika dia sedang makan di luar, masih malu gak dia berdoa? Kalau dari rumah sudah diajarkan, didasari sebelum makan harus berdoa, maka dimanapun kita akan makan dia akan berdoa. Tapi kalau dari rumah udah gak didasari, makan gak harus berdoa, maka dimanapun dia akan malu untuk berdoa. Jadi hari ini yuk Bapak Ibu Saudara, dasari keluarga kita, dasari sisi keluarga kita melalui dasar firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kekuatan keluarga yang berdasarkan firman Tuhan adalah keluarga yang akan menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang mendapatkan berkat, keluarga yang menjadi kesenangan Allah. Dan saya yakin dan percaya yang ayat pertama yang Tuhan inginkan akan tercapai jika kita sudah berdasarkan dari dasar firman Tuhan. Ya, kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan jika kami dilahirkan di dunia ini di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak bersungguh-sungguh Tuhan karena kami percaya apa yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami itu sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar bagaimana Tuhan kami memiliki kekuatan dalam keluarga kami yang didasari oleh dasar firman Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, keluarga kami akan menjadi keluarga yang disenangi oleh Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang siap melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada dasar yang paling baik selain dasar dari firman Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan berkati kami,
Berkati keluarga kami, sehingga kami Tuhan bisa melakukan setiap firman Tuhan sejalan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Adi malam hari ini tentang kekuatan sebuah keluarga. Saya percaya bahwa bagaimanapun semua kita pasti ingin dan rindu untuk memiliki sebuah keluarga yang kuat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka dalam hal ini kita belajar lewat pemazmur ini untuk kita mendasarkan seluruh hidup kita, keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, karena tadi dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka semuanya sia-sia. Ya, kekuatan kita, kehebatan kita, bahkan apa yang ada pada kita itu tidak akan pernah bisa menjadikan sebuah keluarga yang kuat dan kokoh kalau tidak didasarkan pada Tuhan dan firman-Nya. Tetapi kalau semua ada di dalam dasar yang teguh, maka saya percaya sesederhana apapun keluarga kita, maka Tuhan akan bela, Tuhan akan berkati, Tuhan akan selamatkan, dan Tuhan akan jadikan menjadi sebuah keluarga yang kokoh, kuat, dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun pada malam hari ini. Mari kita tutup acara mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas segala anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami yang begitu ajaib dan luar biasa, melimpah bagi kami, keluarga kami ya Tuhan. Bahkan apa yang kami usahakan kerjakan, semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman itu akan meneguhkan setiap kami, menguatkan setiap kami ya Tuhan, keluarga kami, dimanapun umat-Mu yang mengikuti acara mesbah keluarga malam hari ini. Tuhan kiranya tolong, jika mereka sedang dalam masalah hari-hari ini, dalam rumah tangga, Tuhan kiranya Engkau pulihkan Bapa. Biarlah mereka semuanya bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, bahkan COVID-19 yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Tuhan kiranya oleh kuasa pertolongan-Mu, kami percaya akan terjadi mujizat di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh keamanan bangsa kami diberkati. Begitu juga para tim medis dimanapun Tuhan, Kau juga berkati mereka. Bahkan saudara kami yang dirawat di rumah sakit oleh karena COVID ini di seluruh Indonesia, Tuhan tolong, Tuhan kiranya Kau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, dalam mesbah keluarga ini, kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kami senantiasa mengutamakan Tuhan, hidup di dalam Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.